Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin, pemirsa, para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT. Syukur alhamdulillah sore hari ini kita bertemu lagi dalam acara televisi Republik Indonesia Sumatera Selatan yang tema pada hari ini adalah aplikasi nilai-nilai Islam melalui pelaksanaan sholat. Sholawat dan salam semoga dilimpahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau. Untuk barokahnya kaji kita ini, mari kita sama awali membaca umul kitab di hadhihi niyah wala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT, tema kita aplikasi nilai-nilai Islam melalui pelaksanaan sholat. Tema ini beranjak dari fakta bahwa nilai-nilai Islam itu banyak diaplikasikan di negeri-negeri yang minoritas Muslim. Nilai-nilai Islam itu diantaranya pertama kejujuran atau sidik, kedua amanah, ketiga keadilan, keempat kebersihan, kelima ketepatan waktu, disiplin, keenam empati, ketujuh toleransi, dan seterusnya banyak nilai-nilai Islam itu. Tetapi sebuah peneliti George Washington University meneliti 200 lebih negeri-negeri. Mereka mau mencari di mana sebenarnya nilai-nilai Islam itu dipraktekkan. Ternyata dari 200 negeri yang diteliti oleh peneliti George Washington University itu, New Zealand adalah negara atau negeri yang pertama yang aplikatif nilai-nilai Islami dari aspek kejujuran, amanah, keadilan, kebersihan, ketepatan waktu, empati, dan toleransi. Bagaimana Indonesia? Hasil penelitian itu Indonesia yang ke-140. Dan negeri-negeri Muslim lainnya itu yang berkisar di antara 100 dan 200. Nah, ini menjadi pertanyaan dan menjadi tema kita pada sore hari ini. Bagaimana aplikasi nilai-nilai Islam melalui pelaksanaan sholat. Secara teoretik, Rasulullah SAW menyatakan, Man sholla arba'ina yauman fi jama'atin yudriku takbiratul ula kutiba lahu baro'atan minan nar wa baro'atu minan nifaq. Siapa yang sholat 40 hari berjamaah lalu mengikuti imam dari takbiratul ihram, maka dia memperoleh 2 kebebasan. Bebas dari api neraka dan bebas dari munafik. Munafik itu kan tanda-tandanya apabila berbicara suka bohong, apabila berjanji suka ingkar, apabila diberi amanat khianat, bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Padahal tadi dinyatakan Rasulullah SAW, siapa yang sholat 40 hari berjamaah mengikuti imam dari takbiratul ihram, dia bebas dari api neraka dan bebas dari munafik. Apalagi
Apabila seorang muslim itu sudah mengikuti arba'in di Madinah ketika menunaikan ibadah haji. Rasulullah SAW menyatakan, man shalla fi masjidi arba'ina sholah la taputuhu sholatun kutiba lahu bara'atun minal azab wan najaya yaumil qiyamah wa bara'atun minan nifaq. Siapa yang sholat di masjidku ini, kata Rasulullah SAW, Masjid Nabawi, 40 sholat mengikuti imam Masjid Nabawi tidak terputus, artinya 8 hari, 8 kali 5, 40, maka bara'atun minal azab, dia bebas dari azab neraka, wan najaya yaumil qiyamah, menang pada hari kiamat, wa bara'atun minan nifaq, bebas juga dari munafik. Nah, itu teorinya seperti itu. Tetapi fenomenal juga, dia sholat 40 hari, bahkan dia sudah arba'in di Madinah melaksanakan haji, tapi tidak aplikatif nilai-nilai Islam ke dalam dirinya. Ini kenapa itu? Ini yang kita akan cari akar masalahnya, apa masalahnya. Kok sholat tapi tidak berbekas? Bahkan kata Rasulullah SAW, man la tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yasdad minallahi illa bu'da. Siapa yang sholatnya itu tidak mampu mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, dia bukan bertambah dekat kepada Allah SWT, malah bertambah jauh dari Allah SWT. Oh, ternyata para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sholat ini ada kualitasnya. Menurut ahli tasawuf, sholat ini kan ada 4 tingkatan. Pertama, as-sholatu ma'al ghaflah. Kedua, as-sholatu ma'al yaqdha. Ketiga, as-sholatu ma'al hudur. Dan yang keempat, as-sholatu ma'al ghaibah. Nah, jadi yang pertama itu as-sholatu ma'al ghaflah. Itu hanya zohirnya saja, fisiknya saja, mulutnya saja yang celoteh, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira dan sebagainya itu. Tetapi ketika dia mengucapkan itu, ketika dia berdiri sholat, maka hatinya melanglang buana kemana-mana. Ini yang dimaksud dengan as-sholatu ma'al ghaflah. Jadi oleh ahli tasawuf, sesungguhnya sholat yang seperti ini disetarakan atau disamakan dengan sholat orang yang mabuk. Kan di dalam surah Al-Baqarah itu dinyatakan bahwa yas'alunaka anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamar dan main judi. Qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Katakan wahai Muhammad, itu dosa besar keduanya itu. Tapi ada manfaatnya. Dosanya itu lebih besar dari manfaatnya. Jadi baru batas itu dijawab Allah SWT, belum diharamkan. Makanya para sahabat-sahabat Rasul SAW ketika menunggu waktu sholat, mereka minum sampai mabuk. Lalu ketika masuk waktu sholat, mereka sholat. Dalam sholat itu bacaannya yang salah. Mereka baca qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun, hilang la-nya. Maka turun teguran Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang yang beriman, jangan kamu dekat sholat waktu kamu mabuk sehingga kamu mengetahui apa yang kamu baca, apa yang kamu ucapkan. Nah, jadi yang tidak menyadari ucapannya, hatinya terbang kemana-mana, itu oleh ahli tasawuf dikategorikan dengan sholat as-sholatu ma'al ghaflah, sama dengan orang mabuk itu. Dan tentu sholat seperti ini tidak berfungsi tanha anil fahsya'i wal munkar. Padahal Allah SWT menyatakan aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar. Dirikanlah sholat karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sholat yang diiringi dengan ingat hatinya itu kepada Allah SWT, itu yang paling tinggi nilainya dari ibadah yang lain. Kita ikuti dulu yang berikut ini.
para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT. Jadi ketemu akar masalahnya. Yang pertama, karena sholatnya kualitasnya as-sholatu ma'al ghaflah. Sholat yang hatinya tidak ikut ya, terbang kemana-mana. Yang kedua, as-sholatu ma'al yaqdha. As-sholatu ma'al yaqdha ini hampir sama tuh. Badannya yang sholat, mulutnya yang celoteh, tetapi pikirannya terbang ke ladang. Jadi seperti orang Badui yang menghadap Rasul SAW, ya Rasul, kami ini petani gandum. Ketika sholat, teringat gandum yang belum selesai ditanam. Apa sholat kami batal ya Rasul? Tidak, kata Rasul, sholat kalian tidak batal. Tapi cepat-cepat kembalikan hati kalian itu, pikiran kalian itu bahwa kalian sedang sholat, sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga yang kedua ini belum berfungsi tanha anil fahsya'i wal munkar. Barulah yang ketiga as-sholatu ma'al hudur, hatinya itu hadir kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika sholat, apa yang diucapkannya itu diiringi dengan hatinya. Ketika dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya hatinya mengikuti bacaannya itu. Nah ini khudur, as-sholatu ma'al khudur. Dan ini petunjuk Rasul SAW bahwa pandanganmu ke tempat sujud jangan menoleh karena Allah sedang memperhatikanmu. Allah memperhatikanmu selama engkau tidak menoleh. Jadi fokus dengan memandang tempat sujud, Allah memperhatikan, dan dengan demikian ketika sholat itu merasa diperhatikan oleh Allah SWT. Artinya yang ketiga ini sudah aplikasi nilai-nilai ihsan. Anta udallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah itu seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi kalau engkau tidak mungkin melihat Allah dengan mata kepalamu, maka ketahuilah Allah memperhatikanmu. Itu artinya muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila sudah terbiasa di dalam sholat itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu di luar sholat juga dia merasa diawasi oleh Allah SWT. Karena itu malu dalam aktivitas kesehariannya kalau tidak aplikatif nilai-nilai Islam. Karena seorang muslim itu kan dalam pernyataan Rasulullah SAW, al-muslim man salim al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu orang yang selamat orang muslim lain itu dari gangguan lisannya dan tangannya. Nah, ini yang seperti dalam pembicaraan di awal tadi, kita heran kenapa aplikasi nilai-nilai Islam ini ternyata di negeri-negeri yang tidak banyak muslimnya. Di New Zealand tadi itu rumah tidak perlu dikunci. Kemudian di negeri lain juga itu, di Kanada rumah tidak dikunci. Malah ketika seorang intelektual bertanya kepada ibu di Kanada itu kenapa tidak dikunci rumahnya, buat apa mengunci rumah, katanya kan aman. Nah, seorang tokoh organisasi Islam di Indonesia ini pernah ketinggalan kamera di halte bis. Udah beberapa jam, lalu dia kembali lagi, ternyata kameranya masih tetap di tempat semula, tidak ada yang mengambilnya. Ini di Kanada yang muslimnya minoritas ya. Nah ini yang kita herankan. Karena itu kita cari akar masalahnya. Oh, rupanya sholatnya tadi belum berfungsi tanha anil fahsya'i wal munkar. Insya Allah yang ketiga ini as-sholatu ma'al khudur. Karena aplikatif, ya, hatinya mengikuti apa yang dia baca, apa yang dia lakukan dalam sholat. Dan dia merasa muraqabah diawasi oleh Allah SWT. Dan yang paling tinggi, nilai kualitas sholatnya adalah as-sholatu ma'al ghaibah. Ini di samping hatinya hadir, mengikuti bacaan-bacaannya, dia juga memahami apa-apa yang dia baca itu. Ketika dia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau anugerahkan pada mereka, ghairil maghdubi alaihim, bukan yang engkau murkai, waladdallin, bukan pula jalan yang sesat. Langsung dijawab oleh Allah, hazali abdi wali abdi masa'ala. Ini bagi hambaku dan hambaku memperoleh apa yang dia minta.
Nah, jadi sholat yang keempat, yang ketiga keempat ini langsung diijabah oleh Allah SWT. Maka keluar sholat dia terjaga, tanha anil fahsya'i wal munkar. Hadirin para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT. Oleh karena itu, untuk aplikasi nilai-nilai Islam ini, kita berupaya membenahi cara sholat kita. Dan tidak cukup di situ saja ya. Ternyata sholat ini adalah ibadah zahir. Puasa ibadah zahir, haji ibadah zahir. Tidak ada artinya ibadah zahir ini kalau tidak diiringi dengan ketaatan batin. Nah, ketaatan batin ini ternyata ada 10. Jadi puasa, zakat, haji, sholat ini ibadah zahir. Tadi itu kalau yang pertama tadi itu hatinya tidak ikut, artinya belum diiringi dengan ketaatan batin. Maka ini yang perlu diperhatikan juga oleh kita-kita yang melaksanakan sholat ini. Ketaatan batin ini ada 10. Yang pertama iman. Yang kedua ikhlas. Yang ketiga sabar. Yang keempat khudur qalbi. Yang kelima at-ta'zim, penuh dengan hormat. Yang keenam al-khalawat, lezat nikmat dalam beribadah itu. Yang ketujuh khauf, takut kepada Allah SWT akan siksanya, akan sanksinya apabila tidak beribadah. Kedelapan roja, penuh harap kepada Allah SWT, mengharapkan pahala ganjaran. Kesembilan zikrullah, ini ingat bahwa apapun yang kita lakukan dalam ibadah itu sebagai pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil kerja kita sendiri. Yang ke-10 syukur. Syukur itu artinya yatasarrafu min nikmatillahi ala sabilil khair, menggunakan nikmat karunia Allah SWT itu pada jalan yang benar. Nah, jadi iman ini sangat diperlukan dalam pelaksanaan ibadah. Apa iman itu? Ketika sahabat bertanya kepada Rasul SAW, mal iman ya Rasul, apa iman itu ya Rasul? Dijawab oleh beliau, tasdiqum bil qalbi, dibenarkan dengan hati, wa iqrarum bil lisan, diucapkan dengan lidah, wa amalum bil arkan, diamalkan, diaplikasikan dengan perbuatan. Nah, apa yang dibenarkan di dalam hati, yang tercakup di dalam rukun iman, ya, antuk minna billah, kita beriman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikatnya. Jadi malaikat ini kan ada yang selalu mendampingi kita, mencatat apa-apa yang kita lakukan dan nanti dilaporkan. Wa kutubihi, kitab-kitabnya, kitab Allah yang wajib kita imani, yang wajib kita percayakan ada 4. Itu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Wa rusulihi, rasul-rasulnya. Rasul yang wajib kita kenal, kita tahu namanya, itu 25. Mulai dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, dan seterusnya. Kemudian, wal qadari khair, wal yaumil akhir. Dunia ini akan berakhir dengan kiamat. Kemudian, wal qadari khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Takdir, baik yang baik maupun yang buruk, dari Allah SWT. Itu yang dibenarkan dengan hati. Bil qalbi, setelah membenarkan itu baru diucapkan dengan lisan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu Rasul Allah. Nah, sesudah dibenarkan dengan hati, diikrarkan dengan lisan, diaplikasikan ibadah itu dengan anggota badan kita. Nah, mengaplikasikan inilah yang kita pedomani dengan bukan saja ketaatan zahir, tapi juga ketaatan batin. Jadi itu iman. Yang kedua ikhlas. Apa ikhlas ini? Melaksanakan ibadah itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena yang lain-lain, bukan takut dengan pimpinan atau karena sedang serumah dengan mertua, takut dinilai mertua tidak taat, lalu dia rajin sholat, bukan itu. Ikhlas itu melaksanakan ibadah itu karena diperintah oleh Allah SWT. Memang ada tingkatan
3 tingkatan ikhlas ini. Ada ikhlas awam, ada ikhlas khawas, ada ikhlas khawasul khawas. Ikhlas awam itu ya seperti kita ini. Kita melaksanakan sholat karena perintah Allah. Tapi dari sholat itu kita ingin dimasukkan ke surga, ingin dijauhkan dari neraka, dan ingin mendapat kehidupan yang sejahtera. Tapi harapan kita kepada Allah itu juga ikhlas. Kemudian yang kedua, ikhlasul khawas itu dia beribadah karena sadar sebagai hamba Allah. Dia tidak mengharapkan surga, dia tidak menghindarkan diri dari neraka, tapi dia sadar hamba Allah diperintahkan ibadah, dia ibadah. Nah yang lebih tinggi lagi khawasul khawas, dia beribadah itu untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah ini yang paling tinggi keikhlasannya. Dan ikhlas ini berkesinambungan. Jadi tidak sebentar-sebentar ikhlas ini. Ikhlas kita bersedekah. Misalnya kita bersedekah kepada teman kita atau keluarga kita yang sedang menderita 10 tahun yang lalu. Kini dia sudah menjadi orang penting, dia jarang ke rumah, lalu kita ocehkan. Oh, si Anu itu dulu waktu dia masih buntu, kita inilah yang membantunya. Aku bantu dulu itu setiap bulannya 5 juta. Sekarang sombong. Nah, habis ikhlasnya walaupun 10 tahun yang lalu. Jadi 10 tahun yang lalu ketika dia membantu itu ikhlas, tapi ternyata 10 tahun kemudian berubah keikhlasannya. Nah, ikhlas ini harus berkesinambungan. Kemudian yang ketiga sabar. Sabar ini artinya dalam kondisi apapun dia tetap memposisikan diri sebagai hamba Allah yang diperintahkan Allah beribadah. Sedang sedih juga dia tetap beribadah, sedang gembira juga dia tetap beribadah. Bulan muda dia beribadah, bulan tua juga dia beribadah. Nah ini namanya sabar ya. Kemudian yang keempat itu hudur qalbi. Nah, hudur qalbi ini tadi itu tingkatan sholat yang ketiga tadi. As-sholatu ma'al hudur. Jadi hatinya mengiringi perbuatan-perbuatan ibadahnya. Itu baru bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima tuh takzim. Dalam beribadah ini penuh hormat. Makanya dalam tata cara kita sholat, menutup aurat dengan pakaian yang bersih, lalu menghadap kiblat dengan berdiri betul, lalu mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika akan ruku, bangkit dari ruku. Itu semuanya melambangkan takzim, hormat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taat batin yang berikutnya adalah al-khalawat. Jadi ibadah itu merasa nikmat, jangan merasa tersiksa. Puasa, tidak makan seharian penuh, jangan merasa tersiksa. Justru kita respon itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dengan berpuasa itu kita diproses menjadi hamba Allah yang takwa, la'allakum tattaqun. Kenapa? Karena di akhirat nanti cuma ada 2, satu kafir, satu takwa. Nah kalau kita tidak puasa, artinya kita tidak diproses menjadi hamba Allah yang takwa. Kalau tidak menjadi hamba Allah yang takwa, kemana? Cuma ada 2 pilihan, kafir atau takwa. Nah, itulah artinya direspon sebagai kasih sayang Allah dan kita nikmati penuh kegembiraan dalam berpuasa itu. Kemudian yang ketujuh tuh khauf, takut dengan sanksi Allah kalau tidak puasa, kalau tidak sholat. Ya, kalau tidak sholat kan artinya kita tidak termasuk dalam kelompok hamba Allah yang dihindarkan Allah dari penyakit-penyakit munafik tadi itu. Kemudian roja itu penuh harap dari sholat yang kita lakukan, dari puasa yang kita lakukan, kita insya Allah dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian zikrullah, apa yang kita lakukan itu adalah atas karunia dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ke-10 itu syukur bahwa kita beribadah menggunakan jawarih anggota badan kita yang 7 ini yang harus dijaga. Dan insya Allah besok hari berikutnya akan kita bicarakan tentang islahil jawarih ini. Kita syukuri bahwa kita beribadah ini adalah karena mensyukuri nikmat. Karena Allah SWT mengatakan
wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Jadi kami yang mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu tidak tahu apa-apa. Kemudian kami lengkapi dengan pendengaran, penglihatan dan hati untuk menimbang kebenaran supaya kamu bersyukur. Jadi bersyukur itu menggunakan nikmat Allah ini pada jalan yang baik. Inilah kesimpulan dari apa yang kita bahas pada hari ini. Aplikasi nilai-nilai Islam itu melalui pelaksanaan sholat. Maka sholat yang dapat diaplikasikan dengan benar, mulai dari kualitas sholat yang ketiga, as-sholatu ma'al hudur dan as-sholatu ma'al ghaibah. Mudah-mudahan kita dituntun oleh Allah SWT untuk menjadi hamba Allah yang dapat melaksanakan sholat tingkatan ketiga atau keempat ini. Ini saja yang dapat dibahas pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Pada Allah kita mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.